Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, haleluya. Kembali lagi hari ini saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara, saya rindu melalui program ini setiap kita tetap terus tertanam dalam firman Tuhan. Karena Alkitab jelas mencatat hidup kita ada bukan karena melihat, tapi hidup kita karena percaya. Karena seringkali yang kita lihat, yang kita dengar seringkali membuat kita khawatir, seringkali yang membuat kita takut dan gentar adalah apa yang karena kita lihat dan kita dengar. Itu sebabnya perlu kita kembali ke firman Tuhan, karena Alkitab mencatat langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Firman Tuhan itulah yang membersihkan hati dan hidup kita. Firman Tuhan itu yang membuat terang setiap langkah kita, sehingga kita tidak berada dalam gelap dan kita tidak berjalan dalam kegelapan, sehingga hidup kita diarahkan dan dituntun dalam seluruh rencana Tuhan yang sempurna. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur tak henti-hentinya kami boleh melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Betul, badai hidup masih ada dalam hidup kami. Tantangan harus kami hadapi, pergumulan harus kami lewati. Tapi satu hal yang kami pegang selama kami mengandalkan Tuhan, kami lihat pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Sungguh pembelaan Tuhan nyata, sempurna atas kami. Kami perlu firman-Mu, Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, sehingga hari ini menjadi hari yang penuh dengan kekuatan, keberkatan, dan anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat, 2 Korintus pasal yang keempat ayat 8 dan ayat 9, Rasul Paulus bilang seperti ini, saudaraku. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kita tahu bersama bagaimana pelayanan Rasul Paulus penuh dengan tantangan, penuh dengan perjuangan. Bahkan ada saja merancangkan hal-hal yang dahsyat untuk menghancurkan pelayanan Rasul Paulus, sudah dikasih dalam Tuhan, baik dari pihak dalam maupun pihak luar. Tapi apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9 ini satu kata yang saya mau simpulkan. Selalu ada jalan keluar dalam kehidupan Rasul Paulus. Dahsyat kuncinya. Saudara dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita lihat ya, dalam hidup kita pun sama. Kita banyak bergumul, kita banyak masalah, kita banyak tantangan. Tapi kalau kita mengerti Yesus selalu menyediakan jalan keluar, maka kita gak akan pernah gampang nyerah. Karena segala sesuatu yang Tuhan izinkan pasti mendatangkan kebaikan. Iya kan? Makanya Rasul Paulus juga bilang dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Karena apa, saudara? Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sama-sama bilang sama saya, selalu ada jalan keluar. Dalam kita mengiring Tuhan, tidak akan pernah tidak mengalami masalah. Selalu ada pergumulan, selalu ada masalah, selalu ada tantangan. Karena kita masih hidup di dunia. Justru tanda-tanda orang masih hidup adalah ketika masih punya masalah. Iya kan? Masalah yang satu selesai, datang masalah yang baru. Masalah yang baru selesai, datang masalah yang lebih baru. Seperti itu aja silih berganti. Tapi kenapa kita bisa kuat? Kenapa kita bisa lewati? Kenapa kita bisa hadapi? Karena satu hal yang kita tahu, Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan seorang diri. Itu janjinya yang tadi kita baca dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Bahwa apapun yang terjadi, Tuhan setia. Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai, diizinkan Tuhan melalui masalah melampaui kekuatan kita. Dan Dia menyediakan kepada kita jalan keluar. Ini yang penting. Iya kan? Kalau ada jalan keluar, itu adalah jaminan. Sama-sama bilang sama saya, jaminan.
Jalan keluar itu jaminan, saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau kita mengikuti rute yang mungkin kita biasa pakai aplikasi ya kan, yang ada di handphone kita untuk mengikuti jalan, saudara dikasih dalam Tuhan, tiba-tiba arahnya aja mentok, nggak ada lagi jalan keluar. Kita bingung, loh tadinya dibilang ada jalan keluar, tapi ketika kita mengikuti jalan-jalan yang sudah diarahkan kepada kita, tapi tiba-tiba tidak ada jalan, maka kita terpaksa apa? Kembali kepada jalan awal. Demikian pula kehidupan kita, saudara dikasih dalam Tuhan. Ketika kita sudah mentok, kita nggak tahu lagi harus berbuat apa. Ada banyak anak-anak Tuhan stres, ada banyak anak-anak Tuhan depresi karena jalan mentok. Aduh, gimana ya pendeta, saya udah berdoa tapi tidak ada kerukunan dalam rumah tangga saya. Saya cerai aja pendeta. Aduh, gimana ya pendeta, saya udah berdoa, saya udah berpuasa, tapi kok kayaknya nggak ada jalan keluar. Saya cari pekerjaan nggak ketemu. Iya kan, saya udah usaha ini gagal, usaha itu gagal. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita ngelihat perjuangan anak-anak Tuhan kelihatannya mentok. Tapi tahukah saudara, di balik semuanya itu yang mesti kita pegang, Allah selalu menyediakan jalan keluar buat kita. Sekalipun mentok, kita tidak akan dibiarkan untuk apa? Mengalami kelemahan. Kita dihiburkan, kita dikuatkan, kita menghadapi tantangan, kita menemukan jalan keluar, kita menghadapi pergumulan, kita menemukan penghiburan yang datangnya daripada Tuhan. Hal ini membuat kita tetap terus ikut Tuhan. Itu sebabnya saudara dikasih dalam Tuhan, ini yang perlu kita pegang di hari-hari terakhir. Sorry saudara dikasih dalam Tuhan, kalau saya bisa bilang hari-hari ini gak akan menjadi hari-hari yang bertambah baik. Kenapa? Karena kita tahu kok Alkitab bilang dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Berarti hidup kita bukan hanya harus semakin dekat dengan Tuhan, tapi hidup kita justru harus semakin melekat dan justru semakin bergantung kepada Tuhan. Karena kalau enggak, selesai hidup kita. Pastikan hari-hari ini kita melihat bahwa kalau kita tidak lagi mengandalkan Tuhan, kita akan gampang menyerah, kita akan gampang terpuruk, kita akan gampang jatuh, dan kita akan gampang pergi meninggalkan Tuhan. Tapi hari ini ada kabar sukacita yang saya mau sampaikan, saya mau bagikan buat setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Hari ini selalu ada jalan keluar dalam kehidupanmu. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu menyediakan kekuatan, penghiburan, bahkan jalan keluar buat setiap kita semua. Tugas kita adalah dekat dengan Tuhan. Tugas kita tetap percaya. Bagian kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan. Karena kita percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita masing-masing. Saya mengajak setiap umat Tuhan untuk datang kepada Tuhan hari ini. Kita mau berdoa, kita mau bersyukur buat segala sesuatu yang mungkin Tuhan izinkan hari-hari dalam kehidupan kita. Tapi kita tahu ini tidak akan pernah lebih daripada kemampuan kekuatan kita. Tuhan setia kok. Tuhan pasti akan kasih jalan keluar buat setiap. Mungkin sekarang belum terlihat, tapi saya percaya ada waktunya Tuhan, di mana waktu yang terindah akan Tuhan sediakan, Tuhan berikan jalan keluar tepat pada waktunya. Disitulah kita akan memuji-muji Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami tahu apapun yang kami hadapi selama kami hidup di dunia ini, betul kami harus sangkal diri, kami harus pikul salib, kami harus ikut Yesus setiap hari. Tapi kami sadar Allah yang kami sembah adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tidak pernah mengizinkan masalah melebihi kekuatan kami. Itu sebabnya kami tahu Tuhan sudah sediakan jalan keluar. Bapa, hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada hari ini. Biarlah kekuatan dari sorga yang berlimpah-limpah itu turun dalam kehidupan setiap mereka. Izinkan mereka melihat jalan-jalan keluar yang Allah bukakan dalam kehidupan mereka. Karena kami tahu jalan keluar kami berasal daripada Tuhan. Ada saja pertolongan Tuhan, ada saja penghiburan Tuhan, ada saja pembelaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sekalipun sampai hari ini kami belum melihat, tapi kami mau belajar percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan baik adanya bagi setiap kami. Bapak, hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Beri kekuatan, beri penghiburan, bahkan sediakan jalan keluar bagi masing-masing kami, sehingga sungguh kami boleh melihat Allah yang kami sembah adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Allah jamah dan sembuhkan. Kami percaya bilur-Mu menyembuhkan setiap mereka yang terbaring di rumah-rumah sakit ataupun mereka yang terbaring di rumah mereka masing-masing.
pulihkan di dalam nama Yesus. Kami percaya kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kami terima dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.